salah satu penyebab lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Ya, banyak makan. Mau sehat sekalipun kalau kebanyakan juga nggak bagus buat badan kita. Apalagi nggak sehat. Akhirnya apa? Nggak dapat feel-nya kalau bahasa saya. Nggak dapat feel-nya. Jadi makanan-makanan itu ujung-ujungnya apa? Tadi ngeblok sinyal antara perut ke apa tuh namanya? Ke otak. Jadi mereka nyebutnya gut brain axis. Jadi gut, usus, brain, ya, otak gitu kan, ada axisnya. Axis itu jadi ditopang oleh saraf-saraf tadi, ya. Termasuk juga kayak sekarang banyak orang kena anxiety ya, kecemasan seperti itu. Anxiety itu teori yang saya baca terbaru itu hubungannya memang dengan kekurangan mineral, salah satunya besi. Salah satunya besi. Dan apa mineral atau apa produk ciptaan Allah yang paling banyak besinya? Ternyata apa? Kurma. Tidak heran orang yang pagi itu makan kurma, ya, kata Nabi SAW tidak akan terkena sihir sampai sore harinya, karena badannya, jiwanya tenang gitu kan, seperti itu. Itu efeknya. Jadi apa-apa yang disampaikan Nabi itu masuk subhanallah, termasuk kalau Bapak Ibu pernah baca tentang hadis tentang talbinah. Talbinah itu kata Nabi menenangkan jiwa, kata Nabi. Talbinah itu kan tepung gandum utuh, itu Nabi menyatakan makan talbinah itu menenangkan jiwa, menenangkan hati, kata Nabi SAW. Karena penuh dengan serat, ya, makanan-makanan serat, ya, yang rendah indeks glikemiknya, tubuh tuh nggak panik. Jadi semua yang makanan yang sifatnya indeks glikemik yang membuat tubuh tuh kebanjiran gula dalam waktu yang cepat, itu bikin panik badan. Karena badannya panik, Bapak sekalian, akhirnya apa? Dia minta rehat. Itu sebabnya banyak orang zaman sekarang habis makan kan ngantuk. Habis makan ngantuk, ya. Kenapa ngantuk? Karena tubuh nggak bisa ngolah. Makanan yang masuk nggak bisa diolah, udah istirahat dulu deh gitu kan. Itu sebabnya dalam Islam itu kemarin malam, ya saya sampaikan, malam itu memang bukan waktu yang baik untuk kita banyak makan. Ya. Karena malam kita sedang berpuasa. Malam kan berpuasa, nggak makan. Akhirnya paginya, ya, kita disuruh hidupin kompor. Kompor itu kita hidupin dengan apa? Dengan karbohidrat. Karbohidrat kalau nggak kurma kita bisa dapatkan dari buah-buahan. Ya. Apalagi memang fase pagi itu fase buang-buangan, fase buang sampah kalau bahasa saya. Ya, maka sebenarnya kalau diikutin pola-pola ini sebenarnya simple, ya. Nggak usah banyak kita nggak usah banyak pusing gitu dengan makanan ini segala macam. Kalau nggak sehat, nggak usah makan. Sehat makan, tapi jangan berlebihan, itu aja. Wakulu, wasrubu, wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Jelas halal ya pastinya seperti itu. Jadi akhirnya dengan seperti itu, sekalian, tubuh kita terjaga, ya, tubuh kita terjaga itu. Dan akhirnya, ya, kalau memang perlu makan lagi, kata Rasulullah SAW, ya sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi kita makan itu bukan untuk kenyang. Kita makan bukan untuk kenyang, karena semua kekenyangan, ya, semua makan yang berlebihan pasti akan melemahkan iman. Pasti akan melemahkan iman, seperti itu. Jadi gambarannya kayak begitu. Jadi apa bahan bakunya? Apa bahan baku yang terbaik untuk perut kita ini, Bapak sekalian? Bahan baku paling baik adalah asam amino. Di mana kita bisa dapatkan asam amino yang terbaik? Asam amino yang terbaik kita bisa dapatkan dari madu. Madu itu isinya asam amino sebenarnya. Yang pertama itu sebabnya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Jadi orang minum madu itu, saya mencoba membahasakan sebenarnya bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Karena gen kita itu kan bahan bakunya asam amino, ya, bahan bakunya asam amino. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa asam amino yang terbaik? Kurma. Kurma itu isinya asam amino. Ya. Dan asam amino lagi-lagi saya sampaikan dia bahan baku pembuat atau mungkin bahan struktur gen itu asam amino. Ya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah itu sebenarnya ada banyak hal yang menarik Bapak sekalian. Saya waktu lihat ada satu produk ciptaan Allah asam amino isinya, saya lihat ini produk kok canggih banget gitu kan, dilindungi, di cover gitu kan, ada serabutnya di luar, ada cangkangnya, di dalamnya ada air, kan air kelapa tuh. Semakin dia berharga, semakin dia mengandung kandungan yang banyak, saya mencoba menganalisa gitu kan, maka semakin baik isinya gitu kan. Semakin susah dibuka, semakin baik. Kelapa kan susah dibuka. Sama kayak duren kan, iya kan, duren kan sudah dibuka. Duren itu paling yang berharganya apa sih? Bukan dagingnya, bijinya. Ya Bapak Ibu nanti buka di browser gitu kan, lihat kandungan biji durian itu apa? Durian seed nanti lihat. Ternyata asam amino isinya, sama kayak air kelapa, Ya, jadi itu akhirnya yang paling steril, yang sebenarnya kalau kita mau pakai modal air kelapa aja itu udah luar biasa sekarang manfaatnya.
Bahkan kalau Bapak Ibu nyobain ya, pernah guru saya cerita gitu kan, jadi kalau racun ya, racun cair gitu dimasukkan ke dalam kelapa itu gumpal ya. Kuatnya kemampuan koagulasi atau mengisolir air kelapa itu ketika masuk racun di sana. Ya, airnya aja. Ya, itu salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, asam amino tuh. Ya, asam amino kan ada modu, ada kurma, dan semua jenis produknya lebah sebenarnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang saya sampaikan tadi, modal rempah sama rimpang tadi loh, modal rempah sama rimpang. Ya. Kunyit, jahe, ya, ketumbar, ya, atau kayu manis, ya, itulah modal kita. Jadi tiap hari Bu sekalian, kalau seandainya nih kita mengasup itu, akan banyak terjadi perubahan kesehatan. Kemarin waktu saya ke Padang, saya bilang, sayang orang Padang ini jarang minum air kelapa. Padahal di Padang itu kan penuh dengan air kelapa, penuh dengan pohon kelapa gitu kan. Sebagaimana pabrik semen di sana sudah disiapkan Allah, batu kapurnya, bukit batu kapur, ada juga bukit tanah liat untuk bikin semen. Sama juga dengan kebutuhan manusianya sebenarnya. Kita lihat sepanjang pesisir Padang Pariaman atau Padang Panjang itu kan itu semua tuh kan pohon kelapa semua. Kalau seandainya dibikin gerakan warga Sumbar minum air kelapa sehari 1 atau seminggu 2-3 kali aja, akan banyak tensi yang turun sebenarnya insya Allah. Asal jangan pakai sirup air kelapanya. Jadi air kelapanya ya diminum aja langsung kayak begitu, entah Anda kasih madu atau mungkin dikasih kurma, di blender gitu kan, bisa banyak ya. Apa yang terjadi? Dia akan repair, dia akan perbaiki semua tuh yang tadi konslet tadi akan diperbaiki sama dia insya Allah seperti itu. Jadi simple, asal apa? Asal kita komit sekalian. Cheating boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Kalau cheating tiap hari bukan cheating, namanya doyan. Cheating tiap hari namanya doyan gitu kan, bukan cheating lagi gitu kan. Ya. Meskipun kadang-kadang beberapa yang saya temukan teman-teman gitu kan, ketika mereka ya sudah biasa pola hidup sehat ya seperti itu, ternyata ibadah lebih gampang, lebih mudah, gampang nangis, itu efek ke sana coba. Terutama kalau Anda mulai, kalau pengen mata itu lebih gampang menangis karena Allah banyakin buah sama sayur. Secara ciptaan Allah kan begitu. Coba lihat, lebih banyak mana hewan sama tumbuhan di muka bumi, lebih banyak tumbuhan. Ya, maka makalah tumbuhan lebih banyak. Memang secara, kalau kita bahas, kalau mungkin secara komponen manusianya, memang living food itu living food ya. Living food itu adanya pada sayur atau buah-buahan atau tumbuhan. Living food itu. Karena mereka yang mendapatkan sinar matahari. Ya. Semakin tidak banyak pengolahan, semakin berenergi. Mungkin yang kemarin sempat baca tulisan saya tentang listrik gitu loh. Jadi kan pohon gitu kan, tumbuhan itu kan mereka menggrounding sinyal dari elektron dari partikel listrik dari langit itu untuk di-grounding masuk ke tanah kan gitu kan sebenarnya. Jadi mereka punya listriknya. Listriknya itu mereka yang bisa didapatkan dari hewan-hewan atau mungkin makhluk hidup gitu kan. Mereka yang punya kemampuan itu untuk menyerap tadi. Ya, seperti itu. Jadi semakin banyak Allah contoh mungkin di Indonesia nggak banyak anggur. Ya, anggur warnanya ungu. Terus gantinya apa? Terong. Makan terong aja kan sama tuh kan. Setiap yang Allah ciptakan di situ ada warna kuning atau warna ungu atau apa, biasanya kalau nggak either itu di sayur, di buah juga ada tuh. Selalu ada kayak gitu. Ya. Kita mungkin nggak ada ya mungkin katakan jeruk sankis gitu kan. Yang sekarang juga kadang-kadang saya bingung lihat jeruk sankis tuh, ini bijinya kemana gitu kan, sudah pada hilang. Kalau nggak ada biji namanya dari mana? Seperti itu. Nggak ada sankis ya, ada banyak yang lain, kita punya jeruk-jeruk lokal gitu seperti itu. Jadi ada selalu ke substitusinya. Dan terakhir mungkin jadi bagaimana cara menghidupkan listrik ya di pencernaan kita terus sekalian? Paling gampang menggunakan konsep warna sama rasa. Jadi kalau Anda nanti makan ya, makan itu coba ambil sumber dari sayur atau buah-buahan yang mengandung berbagai macam warna dan berbagai macam rasa. Ya. Contoh mungkin Anda bikin salad gitu kan. Salad misalkan ada mungkin brokolinya, ya ada wortelnya, ada paprikanya dengan berbagai macam warna di situ dan kasih berbagai macam rasa juga. Ada pedesnya, dan bisa kasih sedikit dari dari cabai atau lada hitam. Kemudian kecutnya, asamnya dari jeruk nipis, manisnya dari madu misalkan, seperti itu dia penuh. Setiap hari kalau komponen makanan kita itu seperti itu, lama-lama dia akan reset ulang badannya. Reset ulang, lama-lama penyakit itu jangan diobatin. Kalau memang tubuhnya, kalau bahasa saya itu, tubuhnya sudah bisa atau tubuhnya mampu mengendalikan sendiri atau mendapatkan bahan baku yang cukup, maka dia akan repair sendiri sebenarnya.
repairing sendiri, ya. Seperti itu, ya. Itu salah satu konsepnya. Plus lagi ditambahkan dengan tadi saya katakan, mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa coba tuh, mungkin ya serai itu enak kok dibikin minuman. Ya, geprek-geprek doang, kasih air panas udah dapat gitu kan. Atau mungkin jahe ya, dipukul-pukul aja gitu kan, kasih air panas sudah cukup. Cukup untuk memperbaiki gen. Ya, simple ya. Tapi memang butuh apa? Butuh kemampuan kita untuk mengendalikan tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.